Bayangkan, tengah malam di rumahmu. Kota sepi, semua lampu sudah padam. Tapi dari kejauhan, kau mendengar sesuatu. Bukan suara mesin, bukan suara angin. Sebuah dengungan rendah, konstan, dan tak bisa dijelaskan. Kau menutup jendela, mematikan kulkas, mencabut kabel TV. Namun suara itu tetap ada. Lembut tapi memaksa, menempel di telinga seperti bisikan. Bagi ribuan orang di seluruh dunia, suara itu nyata, dan mereka menamainya The Hum. Laporan pertama muncul di Inggris pada 1970-an di sebuah kota kecil bernama Bristol. Warga mulai mengeluh tentang dengungan aneh yang terdengar setiap malam, terutama di dalam rumah ketika semuanya hening. Beberapa menggambarkannya seperti suara mesin diesel jauh di bawah tanah yang datang dan pergi tanpa pola. Beberapa orang bahkan mengalami gangguan tidur parah, sakit kepala, dan halusinasi. Saat laporan mulai menyebar, fenomena serupa dilaporkan di Amerika, Kanada, Australia hingga Selandia Baru. Para ilmuwan menamainya persistent low frequency noise. Namun tidak satupun alat perekam yang bisa menangkap suara itu. Bagi orang yang mendengarnya, suara itu nyata. Bagi yang lain, hanya keheningan. Salah satu kasus paling terkenal terjadi di Taos, New Mexico. Sejak 1990-an, ratusan penduduk melaporkan dengungan rendah yang konstan setiap malam. Pemerintah AS bahkan mengirim tim ilmuwan dari Los Alamos Laboratory untuk menyelidiki. Hasilnya, tidak ada sumber yang bisa ditemukan. Tidak ada mesin, tidak ada pabrik, tidak ada aktivitas militer. Namun 2% populasi kota itu bisa mendengar dengungan yang sama. Frekuensinya sekitar 32 Hz. Frekuensi yang terlalu rendah untuk direkam mikrofon biasa, tapi bisa mempengaruhi otak manusia secara langsung. Beberapa dokter menyebutnya auditory perception disorder. Namun sebagian warga menolak. Ini bukan di telinga kami, kata seorang pendengar. Ini di udara atau di bumi. Beberapa teori mencoba menjelaskan. 1. Infrasonic waves atau gelombang infrasonik. Bumi menghasilkan suara alami akibat aktivitas geologi atau laut dalam. Frekuensinya sangat rendah, tapi bisa didengar oleh sebagian kecil orang yang sensitif. 2. Frekuensi industri. Beberapa mesin besar atau antena transmisi bisa memancarkan getaran elektromagnetik yang menimbulkan sensasi suara. Namun di banyak tempat, hum terdengar di lokasi tanpa infrastruktur sama sekali. 3. Tinnitus kolektif. Fenomena medis di mana otak menciptakan suara akibat stres atau paparan suara jangka panjang. Tapi sulit menjelaskan kenapa orang di area berbeda mendengar suara dengan pola sama. 4. Proyek rahasia militer. Teori konspirasi menyebut hum berasal dari teknologi bawah tanah atau sonar global, bagian dari sistem komunikasi bawah laut yang belum diungkap. Kota Winder, Kanada, menjadi pusat studi terbesar. Ratusan orang mendengar dengungan selama bertahun-tahun, siang dan malam. Investigasi pemerintah akhirnya menemukan kemungkinan sumber. Pabrik baja di Pulau Zug di seberang perbatasan AS. Namun bahkan setelah pabrik itu ditutup, suara itu masih terdengar. Kadang suaranya seperti datang dari dalam tanah, kadang seperti di dalam kepala. Beberapa pendengar daham mengalami insomnia berat, gangguan konsentrasi, bahkan depresi. Psikolog menyebut efek ini sebagai resonansi psikoakustik. Frekuensi rendah dapat mempengaruhi sistem saraf tanpa disadari. Namun bagi sebagian orang, suara itu tidak mengganggu. Mereka menyebutnya suara bumi, seolah planet ini bernafas dan berdengung pelan di bawah keheningan manusia. Daham mungkin tidak pernah bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi ia menjadi pengingat bahwa bahkan dalam keheningan paling dalam, selalu ada sesuatu yang bergetar di baliknya. Mungkin bumi sedang berbicara, atau mungkin kita sedang mendengar gema dari sesuatu yang mencoba memanggil kita.
Dari jauh di bawah permukaan dunia,